Saya namanya Cokorda, istri Ratih Iriani dari Puri Priatan. Saya lahir 1963, sekarang udah 62 tahun. Saya belajar menari semenjak umur 6 tahun. Karena di Priatan itu seperti sanggar tari, tapi sudah turun-temurun dari ibu saya juga penari, nenek saya juga penari. Nah, saya di kampung, guru saya namanya Anak Agung Gede Mandra, beliau almarhum. Nah, waktu zaman saya itu beliau selalu mencari bibit di desa. Dia akan mengumpulkan anak-anak di desa kita, Priatan, ya sekitar 50 anak-anak dikumpulkan. Dari 50 anak-anak itu dicari yang berbakat, dapat 10. Nah, dari 10 itu diambil, diajarin menari dasar, nanti diambil 3 orang. 3 orang itu ada penari legong, 1 penari condong, 2 penari legong. Nah, sebelum kita belajar menari, kita dicariin duase, tanggal kapan kita mulai boleh belajar menari. Nah, kita sudah pergi ke pura, namanya Pura Gunung Sari kalau di Priatan itu. Kita di sana mohon restu, kita mau belajar nari. Nah, dari kecil itu sudah. Jadi menari di Bali itu tujuannya seperti ritual, ya, ada ritualnya dulu. Dan ya kita anak kecil, ya selain kita juga sekolah, kita juga menari. Dan orang tua kita juga tidak terlalu mengantarkan anak kecil. Kan aman di zaman dulu, nggak ada mobil, kita pergi ke latihan menari, pulang sekolah latihan menari, malam hari latihan menari, terus sampai sudah umur 2 tahun kemudian 9 tahun gitu kita menari di pura pertama kali. Di pura, terus kita menari di pura. Nah, waktu itu juga ada upacara, kita ada di istilahnya di sakap yang diperkenalkan dengan gamelan. Kita menari terus, menari sampai tumbuh dari kecil, tubuhnya berkembang, olah tubuh terus sampai karena legong itu tadinya kita kecil-kecil 2, tiba-tiba karena pertumbuhan badan 1 tinggi, yang jadi tidak sama terus bentuk badannya. Nah, dari 3 itu saya dipilih. Udah umur 13 tahun, saya dipilih oleh guru saya menari sendiri, bukan menari bertiga lagi, menari olek tamu lilingan, menari solo sendiri. Jadi saya belajar menari olek tamu lilingan itu dari umur 13 tahun. Nah, terus menari, jadi setiap menari guru saya menonton, beliau itu mengoreksi. Jadi kalau di mana kurangnya lagi kita latihan menari terus. Jadi sejalan antara pendidikan dan menarinya, karena kita setelah saya mahasiswa, jadi selain saya menari juga zaman itu ada foto, ada jadi foto model, menari, foto, jadi terus. Nah, sampai sekarang pun kita masih menari gitu. Jadi tidak ada tujuan yang jadi seorang yang dianggap mastro, dan jadi karena olah tubuh itu jadi terus-terusan menari. Jadi orang mengingat saya itu seorang penari. Ya, guru saya namanya Anak Agung Gede Mandra. Beliau yang mengajarkan saya menari. Nah, setelah dewasa saya sekolah ke Denpasar. Saya tidak mengambil jurusan guru tari di ASDI gitu, enggak. Saya mengambil ekonomi.
Karena saya tahu tidak bisa kaya jadi penari, jadi kita harus belajar mencari uang dengan cara lain. Kalau menari di Bali itu ya sebagai pengayah, jadi memang beda. Kalau penari di luar negeri jadi penari balet atau teater, dia memang mencari uang profesional ya. Tapi di sini yang dimaksud metaksu profesional ya adalah jam terbangnya kita menari dan olah tubuh itu yang punya karakter sendiri. Nah, itu yang menjadikan sesuatu yang beda dengan yang lain. Nah, kenapa dia dibilang maestro? Karena dengan menari sendiri kita bisa berinovasi. Nah, di situ jadi orang itu menonton kita menari dan nggak bisa mereka tirukan gerakan yang cepat, gerakan mata, gerakan tangan. Jadi mungkin begitu ya, ya yang bukan 1 tambah 1 2 gitu, tidak, hitungannya tidak begitu. Karena saat kita menari, kaki, mata, jiwa kita menari. Seperti ada tenaga dalam yang begitu menari dia hidup di dalam state gitu. Menari itu kan olah tubuh. Jadi tujuannya menari kan ngayah. Tetap aja menari. Nah, orang yang selain ibu saya, keluarga juga membantu kan, karena kita memang keluarga penari. Jadi yang motivasinya kita sama-sama, kita satu kelompok ya, jadi kelompok penari di Pelihatan. Nah, saya tinggal di sini, saya juga sekarang kenal sama guru-guru yang di situ, di Asti itu, karena kita sama-sama menari zamannya itu. Mereka itu kan masih mahasiswa zaman itu. Saya masuk ekonomi, mereka Asti, tapi kita bertemu di tempat menari. Karena saya menari olek dan mereka ada yang menari Trunjayo, ada menari terompong, jadi kita satu kesatuan gitu. Makanya zamannya itu kalau menari olek ya saya, karena ada lomba nari saya dapat nomor 1 gitu kan. Jadi orang tuh ya zaman itu kan ada koran, ada Bali Pos ya, jadi ada di Bali Pos. Terus saya juga zaman itu ikut Putri Kecantikan yang menang wakilin Bali ke Jakarta. Terus juga ya samping jadi model, jadi foto model, dari zaman itu jadi model lukisan. Jadi dikolaborasi dengan model-model orang asing gitu ya zamannya itu. Ya banyaklah kerjaannya, jadi sampai kuliah terus cari duit dengan cara menari ya. Jadi untuk hidup zaman dulu itu dengan menari ya bisa ya, tapi untuk menjadi kaya tidak bisa. Orang menari Bali tidak dibayar sesuai dengan makan malam. Tidak, iya, coba orang menari sekarang berapa dibayar? Paling dibayar 200.000 kali. Setiap hari menari apa tidak? Kalau menari 4 kali kan cuma 800.000. 1 bulan kan berapa? Kan sama dengan gaji UMR. Ya seperti itu. Tidak bisa dibayar seperti bintang film yang kontraknya bisa ratusan juta. Atau sekarang influencer yang itu kan. Jadi makanya orang semua menjadi influencer. Karena begitu di endorse dia dapat uang banyak. Kan gitu zaman sekarang. Nah zaman dulu ya kita dibayar kita, cuman tidak besar. Lebih-lebih kalau orang punya kerjaan nganten atau saudara nganten, mana dia bayar? Ngayah. Di pura juga ngayah kan? Mana ada, paling dikasih nasi sama sahur gitu. Kita ngayah namanya itu. Padahal kalau ngayah di pura, orang kan juga mengorbankan waktu, latihan, untuk make up, untuk pakaian nari, kan tidak dihitung.
Kalau di hotel tuh gimana, Bu? Di hotel dapat Sama sedikit ya, nggak sampai di bawah 1 juta satu kali nari, enggak. Kalau nari dapat 1 juta 15 kali nari kan dapat 15 juta, kan lebih besar dari UMR. Paling dikasih 200.000 anak-anak paling. Terus kalau nari umpamanya, kalau hitung-hitungan ekonomis ya, kalau orang kan jarang buka ini, orang-orang paling dapat 500.000 umpamanya, sekali seminggu nari dapat 2 juta. Nah, jadi kan apalagi menari di restoran gitu, kan tidak dapat uang sedikit, paling dikasih makan dengan gaji mereka dibayar UMR. Ya begitulah. Jadi yang menjadi primadona tuh sekarang apalagi banyak sekali orang juga latihan menari lewat YouTube, terus olah tubuhnya kurang, jadi beda. Zaman dulu saya ke luar negeri saya dibayar 3 kali lipat daripada yang lain. Gitu. Bisa banyak dapat, tapi tidak long term kan. Jadi kalau jadi pengusaha kan sistemnya kita sudah jalan, jadi dia menggulung. Kalau jadi artis, kalau artinya sakit, tabrakan, penarinya sakit kan tidak ada yang bayar. Itu maksudnya. Kalau jadi seniman itu orangnya yang kerja. Kalau bisnis, sistemnya yang kerja, karyawannya yang kerja. Tetap dia bisa menghasilkan kalau perusahaannya sudah jalan. Tuh. Kalau adik misalnya mau jadi ngapain sekolah perfilman, mau jadi produser apa menjadi sutradara? Produser. Jadi produser kan tahu manajemen, harus punya duit. Untuk bikin film itu kan harus ada modalnya. Produser itu kan memodali sesuatu. Ya, setelah gitu udah jadi produk, dia akan dijual kepada TV atau apa. Nah, itu dapat uang kan. Itu kan sudah ilmu ekonomi. Bukan lagi seniman di situ. Penari itu seniman seperti artis, dia diatur oleh pada manajernya. Ya, kalau jadi produser memodalkan, membuat sesuatu yang harus ada modalnya kan. Saudara kan dia mengarahkan kan, mengarahkan gaya, dia digaji sama produser kan. Itu kan? Ya. Nah, itu dah. Iya, karena ekonomi. Beda kalau seniman, beda. Dokter pun dia seorang seniman sebenarnya. Karena kalau dokternya sakit dia tidak bisa dapat uang, tidak bisa ngobatin orang. Badannya bekerja. Kalau bisnis, dimanapun ada bisnis kan, misalnya kalau sebagai agennya penari, dia kan tidak menari, kan penarinya diambil-ambil, terus dia dapat uang dari yang, karena dia agent, jadi yang memerlukan penari ke agent kan, ke agent itu nyari penari, kalau nggak dapat penari ini, nah dia bayar, agentnya nggak usah kerja. Yang depan kan penarinya atau artisnya depan. Jadi agennya yang agennya itu, agen itu adalah seorang pebisnis. Kalau satu saya jawab pandangan hidup saya tentang tarian. Tarian itu karena saya dari kecil sudah menari dari umur, jadi adalah merupakan darah yang ada di tubuh saya, seperti sudah ada tenaga dalamnya, sudah ada di sini gitu loh. Jadi ya kalau saya bilang ya sudah menyatu dengan tarian. Dan mungkin kalau saya menari sekarang, ada yang baru belajar menari sudah mengerti bahwa oh, kualitas tarian bisa dilihat dari. Sekarang banyak ibu-ibu yang menari, tapi dia cuma bisa menari. Tapi karena kita sudah dari kecil menari mendarah dagingnya, kita beda mana gerakan mata, gerakan tangan. Ya sudah, jadi nari itu tidak bisa dipisahkan dengan hidup saya. Jadi sudah seperti itu, sudah darah daging. Gitu ya. Jadi suatu saya bisa yoga, bisa apa, tapi kalau menari itu sudah darah daging. Ya, membedakan penari biasa dengan maestro, ya kalau dia jam terbangnya, apakah dia sudah menari dari kecil, apakah cuman baru belajar menari, kan beda. Bisa dilihat kalau dia memang
sudah dari kecil menari dan sudah metaksu istilahnya jam terbangnya. Mungkin bisa menari dulu terus stop karena dia hamil, dia kawin, kan itu di Bali. Jadi sekarang mamanya bisa menari, terus dia menikah, suaminya nggak ngasih dia nari, terus lupa dengan tariannya atau gerak badannya udah berubah. Jadi lama nggak menari karena mertuanya nggak ngasih nari. Jadi kalau saya tidak pernah berhenti menari, kecuali saya hamil, malah setelah akhir anaknya menari lagi, gitu. Jadi tidak pernah dari sekian itu tidak pernah tidak menari. Tuh, kalau guru-guru mungkin guru nari di sana, mereka berapa jadi orang jadi guru, kan tidak semua penari bisa jadi guru, apalagi ada masa depan misalnya jadi guru di ASTI ada gaji dari negara kan, dari gaji, yaitu merupakan payuk jakarnya di situ. Ada sekarang banyak jadi guru tari bikin sanggar. Banyak anak-anak yang datang. Kebanyakan anak semua harus diajaran sama. Kalau di tempat saya tidak. Mana yang bagus itu diajarin. Kalau kamu tidak ada talent, tidak ada bakat, tidak mau diajarin. Itu bedanya zaman dulu. Sekarang karena dia dibayar gurunya. Gurunya dibayar, oh saya bayar uang les nari loh. Nah, jadi gurunya tidak bisa bilang kamu tidak berbakat. Dan juga setelah beberapa hari tarian satu menari dengan pakaiannya, udah gitu besoknya lagi jenis tarian yang lain lagi. Jadi kan tarian satu udah lupa karena membuat koreografi yang lain gitu. Banyak koreografi misalnya tari ini, tari itu, banyak koreografi yang dilewati kalau di tempat kita. Kalau dia seorang penari olek, terus penari olek. Nah, ada beberapa yang kakak-kakak atau teman-teman yang mereka berhenti menari setelah menikah. Itu. Jadi berubah. Kalau itu yang bedanya dengan penari-penari yang biasa dan juga ya sekedar ngebatang limo gitu kan beda. Bisa dilihat itu kan sesuatu art ya kalau mereka ini betul nggak jiwanya menari gitu. Saya tidak menciptakan tarian. Saya adalah seorang penari yang menciptakan tarian saya sendiri di stage gitu loh. Jadi kreativitas itu datangnya karena saya bisa istilahnya mengkreasikan sesuatu dengan beda dengan yang lain. Tapi jumlah yang saya bukan orang penari di ASTI yang disuruh menciptakan tarian banyak-banyak itu. Jadi saya bukan mencipta tari, saya bukan pencipta tari seperti guru-guru yang di ASTI itu tidak. Gitu. Saya memang tidak pencipta tari. Iya, artinya yang tarian olek yang saya bawakan memang sangat sulit. Jarang orang bisa menghidupkan kain panjangnya, terus tangan kan gitu, mata. Ya tarian yang paling sukai ya tarian olek gitu, dan berkesannya yang bagus apa yang jeleknya? Yang bagus. Kalau yang bagus ya kita dapat keliling dunia dengan tarian. Jadi tidak pernah waktu zaman itu saya pergi ke luar negeri, tiket saya untuk pergi ke luar negeri yang diidam-idamkan sama anak-anak keliling dunia cukup dengan menari. Jadi saya keliling dunia dengan menari. Jadi tidak usah bayar tiket. Ya saya tahu negara seluruh dunia, Amerika, kemana-mana. Ya itu yang berkesannya. Jadi terima kasih Tuhan ya juga karena orang lain mungkin tidak tahu, tidak punya kesempatan ke luar negeri dengan pandangan yang lebih luas. Mungkin cuma tahu Bali ya. Jadi saya itu sudah dari kecil menari ke luar negeri sebagai duta budaya Bali yang diundang
oleh negara-negara gitu. Nah, gitu. Mungkin itu yang pesannya ke luar negeri, menari, tahu negara. Itu zaman itu kan tidak ada YouTube, tidak ada bisa akses luar negeri. Sekarang kan beritanya di mana-mana, dunia itu terasa kecil. Dalam sekejap bisa lihat London. Kalau dulu kan tidak. Dan bagaimana antusiasnya kita ke New York, bagaimana antusiasnya Nanti kita. pernah ke New York 4 kali. 4 kali. Itu menari. Menari sebagai penari bintang. Orang bayar tadi ada orang dibayar. Apa yang disajikan, Bu? Oh, banyak. Kalau itu kita menarinya 90 menit kan, show-nya 90 menit. Jadi 45 menit berhenti, 45 menit berhenti. Jadi 1:45 menit itu saya menari 3. Lagi 45 menit lagi 3. Jadi 6 kali selama 90 menit itu saya 6 kali ganti baju. Gitu, capek. Ya, jadi berulang-ulang ke Jepang 7 kali, ke Perancis, ke India, Belanda, Australia, keliling. Zamannya orang tidak tahu, luar negeri saya sudah biasa, makanya jadi terkenal zamannya itu. Ya waktu itu cuman Bali Pos yang memberitakan kan. Nah, sekarang apapun, makan pun diberitakan. Makan, difoto, dikirim ke IG. Semua orang juga begitu sekarang kan, udah bingung dunianya. Oh iya, kalau kita kan biasa kalau suatu pertunjukan paling pertama pendet, udah gitu legong, udah gitu olek, udah gitu tari Raja Pales, kensulase, udah gitu calon narang. Ya gitu jenis-jenis tariannya, gitu kan yang dibawa programnya. Tuh. Terus gimana reaksi dunia tuh? Wah, kalau stage-nya penuh terus. Di mana? Even Alaska. Saya pernah pergi ke Alaska, Pucuk pernah ke Alaska. Di Alaska pun tadinya kan gelap gitu, nggak ada matahari kan, di kutub soalnya. Turun. Siapa yang mau menonton di jalan penuh dengan es. Terus pertunjukannya jam 3 siang. Jam 3 tadi ya kita kan turun dari pesawat jam 3 siang. Tak ada siapa yang mau menonton ini. Kita masuk stage kan. Terus tiba-tiba jam 3 penuh teaternya. Ada yang nonton banyak kan. Tuh tiba-tiba habis pertunjukan hilang di jalan, kita kembali ke hotel, tidak ada orang lagi, gelap. Alaska sampai Alaska, Amerika Selatan, Meksiko, banyak negara. Dengan zaman itu, dengan tahun berapa tuh, Mbak? Kalau saya pertama kali keluar negeri tahun 1981. Oh, iya. 81 terus 1 tahun bisa 3 kali. Ya gitulah. Karena ada impresario namanya kayak produser dari New York gitu, datang ke Bali, dia lihat kan mana yang paling bagus. Nah kita diundang gitu, jadi tadi undang sampai dengan penabuh, penari diberangkatkan tuh 1 bulan, 2,5 bulan keliling. Tuh. Kalau sekarang saya pengusaha, jadi saya kemarin ke Malaysia, saya bayar sendiri. Dulu orang mau moto saya, dia bayar. Sekarang kalau kita minta difoto, kita bayar fotonya, kan udah beda kan. Zaman dulu itu saya dibayar. Kalau difoto orang kan karena modal kan kita dibayar. Gitu. Kalau udah masih muda. Gitu zaman. Sekarang kita yang bayar tukang foto ya. Ada zaman dulu kan karena menang juara 1 penari olek dapat piala, terus menang jadi Putri Citra ke Jakarta dapat
banyak zaman dulu dapat piagam, tapi kan udah hilang, udah di mana itu udah tua, udah wog, udah rusak. Udah dipajang, Bu? Dulu dipajang. Ya sekarang kan udah lama itu saya sudah menikah dan udah nggak ada lagi. Oh. Tapi foto-fotonya ada. Agak sulit karena berat badan kan. Ya kita syukur masih sehat. Jadi masih bisa menari walaupun lutut kan sakit. Nggak inilah tidak sekencang waktu kita muda. Ya kita sehat dengan olahraga, dengan sembahyang, makan yang bagus, positive thinking, jangan terlalu berlarut-larut dengan masalah ya. Gitu. Yang paling berkesan juga yang tentang tari tadi ya. Saya itu sebagai wakil Indonesia pergi ke India sama Pak Yupape zaman itu mau menteri loh. Ya, saya tuh menari 7 menit ke India sama 2 orang laki Auleg sama perempuan saya perempuannya. Menari 7 menit, saya dapat di India 7 hari. Terus ditempatkan di hotel bintang 5, diperlakukan sebetul sebagai penari kan. Nah itu kesan juga bagi saya untuk tari ya. Tapi kalau dibilang untuk menari-menari yang di hotel di sini kan tidak dibayar bagus kan. Nah yang kalau ke luar negeri itu salah satu yang saya sangat bersyukur sekali. Saya diundang sama dari Jakarta karena waktu itu sedikit penari Bali di Jakarta. Sekarang pun orang Jepang bisa menari, terus orang Jakarta bisa menari. Tidak perlu nyari orang Bali lagi kan, banyak orang bisa menari. Zaman itu ya saya sangat terkenal, sampai ke Taj Mahal juga. Taj Mahal. Udah berapa negara Ibu kunjungi? Hampir seluruh dunia. Ada gitu. Nah kalau yang pameran itu, kalau saya pameran saya punya perusahaan dari tahun 2011. 2015 saya pameran ke Itali. 2016 pameran ke Itali cari buyer. Nah kemarin ini udah 10 tahun saya vakum. Saya pameran ke Malaysia, ya jadi mudah-mudahan dapat buyer yang bisa beli produk saya, gitu. Di umur berapa Bu ngebangun usahanya ini? Saya jadi karena saya tamatan ekonomi, jadi saya dari muda sudah berusaha dari mungkin umur 30 ya, saya sudah bikin travel agent. Banyak usaha yang sudah lewat-lewat. Dan juga sebelum itu juga saya memang ada jiwa usaha, saya jual baju, jual perhiasan. Jadi memang dari kecil tuh bakat itu ada untuk usaha. Ya selain dari penari. Ya saking banyaknya penduduk, banyak anak-anak yang sekedar bisa menari, mereka menari seminggu sekali latihannya. Kalau kita kan dari dulu latihan menari setiap hari, intens menari, sekolah menari gitu. Sekarang kan anak-anak ini ada yang bisa menari, ada lomba menari kan diadakan bisa menari. Tapi saya percaya ada bintang yang jatuh, pasti ada yang tumbuh, ada yang bertumbuh, ada cuman arah mereka apa gitu loh. Apakah sebagai profesional, apa cuma sekedar lewat untuk hobi aja. Tuh, jadi semua itu bertumbuh. Tapi sekarang ini bagus anak-anak sekarang pintar. Ada yang bisa menari, ada yang sekedar bisa, tapi ada yang bisa, yang bagus ada. Tapi tidak semua bagus. Mungkin yang berbakat bagus,
Ada saya lihat penari condong gitu bagus ada. Tapi apakah dia cocok dengan menari yang lain? Kan semua itu seperti orang sutradara kan memilih karakter. Apa ini orang ini cocok dari karakter pembantu? Apakah ini cocok jadi bos kan? Gitu tergantung. Cuman sekarang bagus anak-anak sekarang menari. Cuman itu saya nggak sukanya tahu apa? Sekarang itu terlalu banyak makeup artis. Kalau menari itu mereka itu untuk anak kecil dirias seperti samaan, mereka merias anak kecil, orang dewasa, semua itu matanya jadi terlalu jadi tidak kelihatan dia kecil gitu loh. Tidak kelihatan sudah dirubah bentuknya jadi sesuatu. Itu karena orang-orang pintar ngerias sekarang. Jadi keluguan anak kecil yang menari itu udah berubah jadi anak gadis karena makeup kan. Nah sebenarnya belum waktunya itu. Kalau jam terbangnya juga menari. Ya kalau untuk ngisi acara sih oke lah. Cuman saya nggak suka orang sekarang tidak mengerti mana makeup yang untuk malam hari, mana makeup menari untuk siang hari, mana anak kecil menari, sama semua. Salonnya bikin dia jadi matanya gede kayak besar. Coba perhatikan, tidak cocok, anak kecil tidak cocok seperti itu, sudah tidak jadi anak kecil, dia anak laki-laki dibikin anak jadi seperti terlalu too much gitu loh. Saya nggak suka. Kalau kritik saya untuk itu, jadi jangan orang kecil dibikin jadi orang tua dengan makeup yang keras, tidak cocok. Terus kalau makeup malam baik cocok yang keras, tapi kalau makeup siang ya sesuaikan dengan siang. Jadi jangan merubah muka orang, kan sekarang mau sama jadiin sama mukanya orang dari jauh dengan bulu matanya yang besar, anak kecil dikasih bulu mata jadi aneh. Ya gitu aja kritiknya. Untuk generasi yang sekarang jangan terlalu seperti orang tua, karena mereka orang tuanya yang merias mereka jadi orang tua, bukan jadi anak kecil yang menari. Sebenarnya dengan wajah polos pun sinar dari muka orang itu sudah kelihatan ganteng atau cantik. Tak usah ditempel dengan pupur yang tebal. Ya benar-benar. Itu saya nggak suka. Sering. Nggak suka saya. Itu kritik. Jadi ya orang ngerias salonnya senang aja dapat uang, tapi kalau sebagai untuk menari kelihatan, kalau orang menari kan ada keringet-keringetnya itu kan, ya. Itu bagus. Tapi sekarang udah ditempel dengan tebal aneh mukanya orang, jadi bukan putih banget dan matanya yang aneh gitu. Jadi ya lebih keras makeupnya daripada tariannya. Ada saya ngajar menari di hotel Sudamala ada, tapi begitulah seperti kata tadi, yang buat sanggar karena dia dibayar oleh anak itu, jadi dia memberikan kesempatan semua anak menari sama, tidak ada yang kalau dia cocok jangan menari. Kalau memang tidak bodinya bagus dan tidak seperti bikin patung kan. Jadi ini bakal patung, ini bakal kayu. Kayu ini kalau dia cocok untuk bikin patung gampang kan. Kalau kayunya sudah tidak cocok dibikin patung, ya jangan dipaksakan. Dan juga jangan cepat-cepat ganti. Jangan cepat-cepat, misalnya sekarang nari pendet, udah hafal koreografinya, ya. Besok sudah nari Trunajaya itu. Jadi biarkan dia berapa tahun nari itu sampai dia mendapatkan taksunya. Itu taksu itu dari jam terbangnya orang menarikan hal itu. Gitu. Jadi kan tujuannya cuma untuk cari duit, menampung makin banyak dia punya murid, sekali 100.000 kali 100 dia dapat uang segitu. Nah, mungkin itu dana yang dia pikir masuk dan sewa pakaian juga ke sana, arahnya bukan mendidik ya, mendidik yang benar gitu. Jadi aneh
Kalau mau cari bikin maestro, cetaklah maestro. Ya kan, makanya nantinya tidak akan. Cuman yang kerja sekolah di ASTI jadi pencipta tarian pun juga aneh-aneh yang diciptakan. Tidak benar-benar berkualitas yang bisa diingat, dikenang. Terlalu banyak seperti sampah jadinya. Coba berapa murid ASTI yang bikin tarian, apakah semua boom? Kan tidak. Cuma sekedar lewat, oh saya sudah bikin garapan, udah gitu hilang. Yang aneh-aneh keluar tariannya jadinya. Eksperimental gitu. Iya, itu dah. Jadi karena dia kekurangan bahan, dia mengadopsi ya tarian India sedikit, pakaian India atau pakaian apa namanya itu, tari orang Jawa, tariannya mengadopsi jadinya seperti Google-nya tuh dia ambil sini, tidak utuh gitu loh. Karena memang harus lewat itu apa istilahnya penciptaan dan karyanya dia itu harus menggali lagi. Jadi setelah jadi ini ya ada sih yang bagus tapi tidak semuanya karena terlalu banyak dia ngambil orang 300, masa bisa ngajarin orang 300 sih, dan waktunya juga terbatas, cuman hari Minggu sekali, 2 kali seminggu tuh. Itu kan olah tubuh tuh harus kalau mau bikin jadi maestro, ciptakan maestro tuh. Itu yang saya tahu karena zaman sekarang zamannya instan dan dibayar, dan juga jam terbangnya tidak banyak. Udah gitu udah bisa nari dah. Anak itu tujuannya apa? Cuma olah tubuh terus nggak lanjut ke ASTI, dia terima di tempat lain, nggak lupa lagi. Sekedar meramaikan sanggar tari itu gitu. Kalau tidak berbakat ya jangan diterima. Kemampuannya berapa gitu. Nah orang kan sanggar tari sekarang makin banyak orang datang, dia pikir dia makin hebat sanggar tarinya, tidak. Karena dia kan tidak mampu menciptakan maestro dari sekian, itu kan sekedar lewat cuman bayar uang les saja yang diharapkan. Okay. Mungkin saya terlalu ekstrim. Itulah kenyataan. Merasa enggak? Menurut Adek gimana? Sedikit sih. Itu dah, karena kan swasta kan dia jadi cuman dia mau cari apa, tidak kalau zaman dulu kita tidak bayar menari. Gak bayar kita, sama guru saya nggak pernah bayar menari. Saya di desa tuh udah ada yang bayar menari. Di sini kan sanggar itu tujuannya untuk cari duit, kehidupannya dia, upeng-upeng jiwanya jadi guru di ini, guru tari gitu. Tarinya seberapa sih? Misalnya ini Kecamatan ASTI bisa 8, terus muridnya paling bisanya 5. Kalau dia tidak bagus, gurunya harus bagus dulu. Kalau gurunya nggak bagus, muridnya pasti nggak bagus. Tariannya. Iya sama kan, kita sering sekali yang ini kan istilahnya kalau yang tamatan sarjana tari dengan penari yang dari alam. Dari alam tuh gimana? Iya, dia tumbuh belajar menari tidak harus di ASTI kan, penyamaan gerak kan di ASTI itu ini ASTI harus begini, satu teknik dia harus begini. Kan sedangkan yang tumbuh liar itu kan ada yang bagus juga. Jadi yang liar cantik. Ini yang akademis menyamakan, harus begini. Ini dia kalau ngagem itu begini loh. Kalau yang angsal itu begini. Kalau yang tumbuh dari alam juga bagus kan. Tapi dengan adanya ASTI ini, jadi yang tumbuh alam itu tertindas, tidak diakui. Karena akademis ini yang bilang dirinya paling bagus. Gitu. Ya, dulu lebih keras, sekarang udah ngerti yang S3 di ASTI. Sekarang dia cari yang rumput liar yang keluar ke desa-desa, menyelusuk kemana lagi yang asli, kemana lagi yang asli.
perjiwaan tari, dia kemana nyari-nyari gitu. Sedangkan yang zaman dulu harus hasti, harus gerakan hasti, harus begini, harus begitu. Sedangkan hari itu bukan begitu. Satu, kalau memang mau jadi penari, terus menari. Walaupun sudah menikah, menari terus menari. Jadi sehingga metaksu jadinya dia. Tapi jangan semua tari ditariin. Satu tarian aja, tapi bagus. Terus itu dinarikan. Jadi keluarlah, diundanglah taksunya sehingga seperti profesional gitu loh. Tarian itu aja yang dikuasai. Jangan ingin menjadi laki-laki. Sekarang nari baris, nanti nari legong, nanti nari ini, nari itu, tidak punya badan ini karakter dan bintang itu tidak akan masuk ke dalam diri kita, sehingga bingung jadinya. Kalau mau jadi penari, jadilah satu. Maksudnya tari apa yang disukai itu, jadi jangan ikut-ikut tari Manuk Rawo, lagi Trunajaya, lagi. Bukan serba bisa, itu bukan seorang penari, bukan seorang mastro. Bukan penari mastro itu bukan dia serba bisa. Itu. Mastro itu bukan serba bisa. Mastro itu adalah dia menguasai tarian tapi dia itu bisa menarikan dengan baik dan dia bisa berkreasi dengan apa yang dia bisa tahu. Tuh, apa yang tarian yang apa yang disuka Trunajaya misalnya, dia berkreasi dengan tarian itu karena dia ini sudah metaksu istilahnya. Biar metaksu gitu. Jangan semua tarian dikuasai nggak mampu. Bukan itu yang dimaksud. Kayak Kak corak itu loh, punya corak. Misalnya lukisan ini coraknya tradisional, ini realistis, ini apa. Itu tuh mesti tidak semua dia akan pelukis itu lakukan. Dia pasti kan, oh saya naturalis, saya terapkan naturalis, saya nggak mungkin akan bisa menjadi yang artis atau menjadi yang lain. Jadi bisa dia satu yang di bidangnya. Kalau tarian itu ya itu aja. Kalau gambo aja, tekannya gambo, jangan lagi ngambil yang lain. Tuh, jadi orang mencari, ingat dengan Anda bahwa Anda itu penari gambo. Nah, terus diasah yang itu. Iya. Oh, itu yang dimaksud. Gelar maestro. Iya. Ini makanya dia ingat, oh dia gambo loh, dia maestro gambo loh. Karena mungkin dia bisa maestro legong lagi, orang dia sudah itu yang ditekuni, itu yang sampai dia punya karakter di situ. Itu yang dimaksud, bukan karena banyaknya mencipta. Paling itu kan, paling jadinya dia. Ada semasa muda Ibu, ada yang terus diasah tariannya? Itu dah tari olek. Tari olek. Iya. Makanya orang ingat dengan saya karena tari olek. Kepawaian saya menarikan tari olek itu. Semua orang juga bisa menari, koreografinya sama. Tapi kok kalau seorang teh menari orang ingat. Gitu. Itu yang saya alami. Jadi orang ingat, siapapun orang ingat. Banyak Pak Bandem, Damak, Pak Dibia semua. Oh, Corate itu pintarnya nari olek zaman dulu. Semacam gitu. Jadi harus tekuni satu, kayak adik misalnya cita-cita jadi apa? Produser. Dari produser capai itu. Walaupun dengan modal kecil, usahakan. Jadi bikin film pendek atau apa, biar boom gitu loh. Ya gitu. Jadi profesionalnya harus betul-betul. Tak boleh, sekarang aduh nggak berani mau jadi, pergi dari cita-cita terus jadi pegawai restoran. Ya banyak gitu. Iya, itu kan sudah hilang cita-citanya yang mau jadi apa gitu, tujuannya. Jangan pergi dari tujuan itu. Tekuni satu bidang. Saya itu seperti kata saya, menari itu adalah darah hidup saya. Mencari uang dengan usaha gitu. Kalau di Bali itu seperti itu.
Kalau siapa mau sewa penari tua dan kakinya sudah sakit kan nggak mungkin. Ini seniman itu adalah olah tubuh gitu. Jadi kalau bisnis itu sistem beda. Kayak misalnya dia punya toko, adik nggak di sana, pegawainya tetap aja dapat jualan masih kan, nah, semacam gitu. Jadi kalau seniman itu ya dia harus melakukan itu. Kalau saya kan dari kecil, jadi seolah-olah tarian itu sudah menjadi daging, karena tidak pernah saya nak berhenti menari kecuali saya melahirkan anak gitu, sampai sekarang. Gitu kan kadang-kadang orang perempuan udah menikah, sing bebangigel jakuran. Subut ya gitu. Semua tarian itu kan gampang. Seperti itu kan koreografi aja. Jadi tidak koreografi itu cuma hafalin 1 menit aja bisa. Tapi membawakan dengan baik kan tidak bisa. Gitu. Makanya kadang-kadang kan orang itu berpikir kamu bisa tarian banyaknya berapa, gitu kalau anak sekarang. Oh saya bisa nari tenun, saya ini. Coba kamu nari, lupa nonton lagi. Sama seperti itu, jadilah penari yang baik. Gitu. Itu cuma koreografi aja. Koreografi itu kamu agam kanan 2 kali, agam kiri, jalan 3 kali, maju gamelan ini jalan, gamelan nyereksek, ya gitu, nyeledet gong, dah. Itu aja kan, cuman bajunya beda. Nah itu semua, kalau kita sudah namanya penari yang sudah apa aja bisa. Legong semacam legong bisa. Legong ada banyak. Legong kuntir, legong kuntur, legong lasam, legong coba. Nari. Tapi udah lama nak dinarikan lupa. Lagi gitu loh. Jadi tapi nari badan itu sudah menari. Kan aneh sekarang beda, sekarang tarian apa kan bisa. Bukan itu. Kamu ya jadi penari bagus tidak. Kalau menari ya hafalin nggak sampai 2 hari hafal tarian, cuman jadi bagus tidak. Bukan karena koreografi aja kamu menari. Bagaimana tanjaknya, bagaimana kamu memainkan matamu, bagaimana kamu menghipnotis penonton. Bisakah kamu menghipnotis penonton sehingga penonton tidak berkedip-kedip matanya menonton kamu? Gitu. Itu namanya tari. Bukan cuma sekedar lewat, habis gamelan masuk panggung. Enggak.